Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik anak-anak, kita belajar PAI lagi nih setelah PTS minggu kemarin ya. Hari ini kita langsung belajar PAI. Tetap semangat ya untuk belajar ilmu agama Islam. Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa mau belajar. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, anak-anak ya. Sekarang kita materinya adalah tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ya. Yang pertama ya, tentu teman-teman dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah mendengar tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad. Ya tidak apa-apa, kita ulang kembali tentang kisah kelahiran Nabi kita ya. Nabi kita siapa namanya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, next. Nabi Muhammad lahir ya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal ya, tahun gajah ataupun di tahun 570 Masehi ya. Dilahirnya di kota Mekah seperti itu ya. Nabi Muhammad Nabi Muhammad namanya diberi oleh kakeknya. Nama Muhammad diberi oleh kakeknya siapa? Abdul Muthalib ya. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah ya. Ketika ayah Nabi Muhammad meninggal saat Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah ya. Berapa umur kandungan? Yaitu 2 bulan ya. Setelah dilahirkan Nabi Muhammad ya disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'di, yaitu yang bernama Halimah binti Zuhaif ataupun yang sering kita kenal ya Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad bersama dengan ibunda susunya yang bernama Halimah As-Sa'diyah itu selama 5 tahun lebih kurang 5 tahun Nabi Muhammad berada di kampung ya, diasuh oleh Halimah ya. Kota saat itu adalah kota yang bersih ya, jauh dari budaya-budaya yang buruk, sehingga Nabi Muhammad pun tumbuh dari masa kecilnya dengan karakter yang baik ya, tumbuh dengan baik, tutur kata yang sopan santun ya, cerdas seperti itu. Next. Kemudian ketika kecil Nabi Muhammad itu adalah pengembala kambing ya. Ternyata Allah memiliki tujuan ya, dengan dididiknya, diasuhnya jauh dari orang tuanya di sana, dan Nabi Muhammad mendapat didikan yaitu menjadi lebih mandiri dan dididik juga menjadi seorang pemimpin ya kan. Walaupun di sana memimpin ada hewan-hewan pengembalanya yaitu kambing ya. Kemudian keberadaan Nabi ya membawa keberkahan kepada Halimah ya, keluarganya Halimah. Hewan ternaknya berkembang biak menjadi banyak seperti itu. Jadi subhanallah ya, keberadaan Nabi Muhammad itu membawa kebaikan, keberkahan bagi keluarganya Halimah Sa'diyah. Lalu pada peristiwa umur 5 tahun, pada masa diasuh Halimah Sa'diyah, terjadilah peristiwa pembelahan dadahnya Nabi Muhammad oleh dua orang malaikat, dan teman-temannya sempat melihat. Lalu teman-temannya melaporkan ya, menyampaikan kejadian itu kepada Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu merasa khawatir, takut terjadi yang tidak diinginkan oleh Halimah ya terhadap Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad dikembalikan ya, dipulangkan kepada ibunda Aminah
ya. Pada usia 6 tahun ya, Bunda tercinta yang bernama Aminah meninggal dunia. Tahun. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh siapa? Setelah ibunya tidak ada, ayahnya sudah meninggal, sekarang ibunya sudah meninggal ya. Nabi Muhammad ternyata diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Kakeknya ini sangat sayang sama Nabi ya. Ketika diasuh ya, Nabi Muhammad selalu diajak oleh kakeknya kemana? Ketika ada pertemuan dengan para pembesar kota, orang-orang yang penting, yang punya jabatan, diajak. Ketika ketika rapat, ketika pertemuan diajak. Jadi sehingga Nabi Muhammad mendapat pengalaman-pengalaman yang bermanfaat. Ya, salah satunya apa? Memiliki jiwa kepemimpinan, ya, adab bertemu dengan orang besar, kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi waktu kecil itu pengalaman-pengalaman yang dialami Rasulullah itu membekas, bermanfaat bagi Rasulullah. Next, selanjutnya ya, kakeknya meninggal. Ya, kakeknya meninggal. Nabi SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya ini sangat mencintai Nabi Muhammad melebihi anaknya sendiri. Ya kan, namun kondisi keuangan, ekonomi keluarganya pamannya ya sangat sederhana ya, sehingga Nabi Muhammad juga ikut serta ya membantu pamannya dalam perniagaan, menghidupi kehidupan. Kadang-kadang Nabi Muhammad ikut berdagang dengan pamannya di negeri Syam. Nih ya, coba lihat di sini. Pada usia 18 tahun, Nabi Muhammad itu pertama kali berdagang ke Syam bersama pamannya. Di sana juga ya Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta Buhiro, yang mana melihat tanda-tanda kenabian Muhammad. Nah, di sana Buhiro menyampaikan agar pamannya Abu Thalib yaitu senantiasa menjaga keponakannya, karena pasti orang-orang kafir Quraisy ya tidak suka dengan keponakannya, seperti itu. Next, sekarang belajar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sejak kecil ya. Bagaimana tuh sifat Nabi sejak kecil ya, umur 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun gitu ya, sampai dia umur 18 tahun diasuh oleh pamannya. Yang pertama adalah Nabi anak yang penyabar. Kedua, Nabi anak yang jujur, ya jujur, tidak pernah berkata dusta. Kemudian Nabi juga tekun belajar dan tekun bekerja, tidak pernah putus asa. Ya, belajar dan bekerja. Ya, Nabi Muhammad aja mengembala kambing ya dari pagi pulangnya sore, setiap hari seperti itu. Ya, karena rajin bekerja dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, Nabi selalu membantu orang lain. Ya, Nabi juga bergaul karena memiliki akhlak yang baik. Ya kan, teman-temannya pada suka dengan Nabi, seperti itu. Nah, jadi di sini dari sifat-sifat Nabi sejak kecil, ayo kita teladani ya. Kita contoh, kita tiru, merupakan keharusan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Nabi, kepada Rasul ya. Next. Oke, itu adalah kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad ya. Kemudian kita akan belajar lagi tentang hijrah Nabi Muhammad. Ya, peristiwa hijrah Nabi Muhammad ya. Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, peristiwa ini merupakan awal tahun ya kalender Islam, menjadi hitungan awal
tahun kalender Islam dan diperingati hingga sekarang ya. Seperti itu. Kemudian sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu berdakwah, mengajarkan tauhid, menyembah kepada Allah, Tuhan hanya satu, bukan berhala, secara sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi dulu, 1 orang, 2 orang ya, mengajarkan tentang ajaran Allah, menyembah Allah. Lalu setelah mulai kondisinya aman, ya, Rasulullah berdakwah melalui dengan terang-terangan, ya seperti itu. Ketika berdakwah dengan terang-terangan, kaum Quraisy sangat tidak suka, ya, memusuhi Nabi, ya. Siapa dia? Jadi Nabi Muhammad itu ketika berdakwah difitnah, diejek, kadang-kadang dilukai, disakiti seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tetap semangat untuk berdakwah, ya, sampai ada masanya, ya, saking gencar-gencarnya para musuh memusuhi Nabi, dan pada saat itu Nabi perlu dukungan. Nah, ketika membutuhkan dukungan itu terjadilah peristiwa, maksudnya istri tercintanya Khadijah itu meninggal, ya, meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad membutuhkan support, ya. Kemudian pada tahun yang sama pamannya yang tercinta juga meninggal dunia, sehingga tahun yang sama itu disebut dengan tahun kesedihan atau duka cita. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nabi Muhammad di tahun yang sama istrinya meninggal, kemudian pamannya meninggal, dan tahun tersebut disebut juga tahun duka cita, ya, tahun kesedihan. Dan pada tahun yang sama juga terjadilah peristiwa Isra Miraj, peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Miraj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab sekitar tahun 621 Masehi. Pada peristiwa itu turunlah perintah untuk sholat 5 waktu. Next. Oke anak-anak ya, itulah kisah hijrah Nabi Muhammad ya. Sebenarnya kisahnya banyak ya, yang perlu kita pelajari. Itu sementara kisah hijrah Nabi Muhammad dari Makkah, ya kan, yang merupakan salah satu penghitungan kalender Islam. Kemudian nanti ada lagi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Madinah ke Makkah, ya. Baik anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini ya, tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad, tentang hijrahnya Nabi Muhammad, ya, perjuangan Nabi Muhammad berdakwah dari sembunyi-sembunyi kemudian dari terang-terangan. Beliau dimusuhi, dibenci, dicaci, difitnah, tapi tetap semangat karena Nabi Muhammad dari kecil sudah diasuh, sudah dijaga, diberi pengalaman yang baik oleh keluarganya. Jadi sekarang yang dapat kita pelajari adalah ayo kita tiru, kita teladani sikap-sikap Rasulullah ya, yang dari sejak kecil sampai beliau dewasa, seperti itu. Baik anak-anak, sekian dari Miss Salma untuk materi hari ini. Ya, nanti silakan membaca kembali buku paket PAI-nya untuk memperkuat materi yang Miss Salma sampaikan. Baik, dari Miss Salma sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya, tetap sehat semuanya.